Sungguh aku tak pernah menyangka jika rumah tangga yang kami bangun 15 tahun terakhir, bisa berakhir sekejap mata. Meski dalam nuraniku sudah ada tanda-tanda, tetapi aku tak sampai membacanya kalau akan sebegitu cepat menghampiri hidupku. Setelah aku bercerai dengan mantan suamiku, secepatnya aku bangkit untuk bisa melanjutkan kehidupan menurut versiku. Aku melamar kerja sebagai CEO di sebuah perusahaan, yang akhirnya bertemu, bahkan membangun hubungan erat dengan mantan mertua. Entah apa yang memicu tekadku. Yang pasti kami sepakat untuk melanjutkan hubungan kolegial sesama pemimpin perusahaan, ke dalam hubungan serius menjadi pasangan suami istri. Nah, bagaimana awalnya sampai terjadi cerita hidup yang begitu fenomenal ini? Kenalin, namaku Ashifa, umur 38 tahun. Punya anak satu, dan baru sebulan yang lalu menikah dengan pria berumur, yang kebetulan ia adalah mantan mertuaku. Loh, kok bisa begitu? Nah, ikuti cerita yang begitu fenomenal berikut ini. Siva, suara merdu suamiku memanggil namaku. Aku yang tengah menyisir rambut di depan cermin, langsung menoleh dengan senyuman. Ada apa sayang? Tanyaku masih dengan senyum. Abang mau bicara, katanya. Abang udah bicara sejak tadi kan? Bicara maksud abang yang gimana? Mau bicarakan soal gaya atau model kita malam ini? Hehehe, ucapku seronok sambil tertawa. Malam ini adalah jatahku mengadu rasa bersama Mas Edo setelah 3 minggu lamanya menunggu. Entahlah, sudah lebih dari 6 bulan ini aku dijatah 3 minggu sekali saja pacuan kudanya. Aku pun tidak masalah karena Mas Edo sangat sibuk mencari rejeki untuk keluarga. Katanya ia lelah di kantor, sehingga gak fokus saat kami di ranzang. Ya, 6 bulan ini juga suamiku sering keluar kota dan super sibuk. Bukan itu maksudku, katanya, tapi tidak berani menatapku. Lalu apa? Pelukanku diurai olehnya. Jangan bilang Mas Edo capek lagi. Kemarin saja sudah kelewat. Masa hari ini juga? Aku mulai komplain tidak terima. Aku mau menikah lagi. Aki mau poligami. Boleh kan? Duar. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tiba-tiba saja aku merasakan gemuruh petir menyambar di hati ini. Apa Mas? Menikah lagi? Mas Edo mau poligami? Abang kenapa? Sakit atau lagi ngigau? Aku memeriksa keningnya. Ingin merasakan ada panas atau tidak di keningnya. Aku serius. Aku mau poligami. Namanya Retno. Jawabnya sambil menurunkan tanganku yang berada di keningnya. Sama Yanda tua? Tanyaku dengan suara bergetar. Tentu masih muda. Umur. Cecarku terus tanpa berkedip sekalipun menatap tajam wajah Mas Edo yang seperti sedang tidak melakukan kesalahan apapun. Yanda muda? Tanyaku lagi. Masih gadis. Umur 23 tahun. Hahaha, nyari yang rapet ternyata. Ketemu di mana? Di jalan. Tanyaku dengan tawa pedih. Siva, aku akan menikah lagi. Jadi aku minta izin. Suami gatal ternyata. Wenta muda itu pun gatal, kalian sama. Enak aja, aku tak pernah mengizinkan. Kataku sengit. Aku tetap akan menikahi Retno. Tak mungkin aku melepas tanggung jawab begitu saja. Katanya dengan begitu lugas dan tak mengerti perasaanku. Kalau begitu kita cerai. Aku gak mau hidup bersama lelaki yang tidak bisa menjaga diri dan kehormatan keluarganya. Aku berjalan mendekati lemari.
Entah kekuatan dari mana aku bisa menurunkan koper besar yang ada di lemari. Semua baju aku turunkan dengan asal dan kumasukkan langsung ke dalam koper. Air mata ini mulai deras mengalir membasahi pipi, tetapi aku tidak mau mengemis atas permintaan gila suamiku. Siva, aku ini kebanyakan uang. Aku bingung mau dikemanain uang ini. Gak salah kalau aku ambil tanggung jawab lain kan? Mas Edo tengah menahan lengan ini. Oh, jadi karena kebanyakan uang jadinya gatal. Berarti gak ada obatnya kecuali menikahi pelakor gatal. Kalian sama. Sudah, saya mau pergi aja. Hiduplah dengan sukacita sekarang. Tapi ingatlah, bahwa seorang suami yang menyakiti hati istrinya, melukai cinta dan rumah tangganya, maka nikmat rejeki akan segera dicabut. Dan di saat hari itu tiba, saya akan tepuk tangan. Aku menarik koper penuh itu keluar dari kamar. Mas Edo tidak berniat menahanku, tetapi tidak apa, malah bagus. Untung Ariel, anakku, sedang mengikuti kegiatan di sekolahnya, sehingga ia tidak perlu tahu apa yang terjadi pada kedua orang tuanya. Pantas saja aku dijatah hanya 3 minggu sekali. Itu pun bisa lewat. Ternyata suamiku yang dermawan ini mau nambah istri. Atau mungkin kamu lelah karena melayani pelakor itu. Iya, begitu ucapku makin sengit. Sayang, bukan gitu. Aku mengangkat tangan untuk menghentikan suamiku bicara. Aku keluar dari rumah dengan membawa koperku dan tas pakaian milik Ariel. Semua aku masukkan ke dalam mobil. Aneka panci bagus, microwave, tabung gas, piring keramik mahal, dan beberapa perabotan lainnya sudah aku masukkan ke dalam mobil Fortuner suamiku yang sudah atas namaku. Siva, apa yang kamu lakukan? Pekiknya terkejut saat melihatku bersiap pergi dari rumah dengan mobilnya. Saya akan urus surat cerai kita. Baik-baik sama pelakor ya. Lihat apa yang akan bisa aku lakukan pada pelakor itu. Ia akan menyesal telah berurusan denganku, paham? Ucapku senada mengingatkan. Singkatnya, kini aku telah pergi dari rumah. Tapi tidak pulang ke rumah ortuku. Aku ingin buktikan, bahwa aku bisa hidup tanpa Edo. Untungnya aku punya sahabat baikku, ketika aku masih bekerja sebelum menikah. Namanya Olivia. Ke rumah Via inilah aku numpang nginap. Dia itu tahu semua masalahku, karena dia juga cakap mencari solusi. Dari sinilah awal hidup baruku dimulai. Dia yang merekomendasi bos perusahaannya untuk merekrutku. Kerja dari posisi bawah, hingga 2 tahun berikutnya aku ditunjuk menjadi CEO. Ini benar-benar anugerah sekaligus keajaiban yang kuterima. Aku tahu, hasil tak akan mengingkari proses. Semua ini aku peroleh karena kerja keras, kesabaran, dan ketelatenanku setiap kali mendapat tugas. Dari sinilah, aku makin berkembang, mengenal dan dikenal oleh banyak orang, terutama kalangan eksekutif dan elit. Kerjasama dengan berbagai kolega, dan terus mengembangkan klien, sampai pada akhirnya kerja sama dengan perusahaan milik Pak Handoko, yang tak lain adalah mantan mertuaku. Dari hubungan bisnis, perlahan masuk ke ranah hubungan pribadi. Kami jadi lebih intens bertemu, bahkan akhirnya kami sampai TDR se-KMR, saat kami mengikuti acara di luar kota. Aku emang yang memberi jalan Pak Handoko masuk. Menurutku, ini adalah kesempatan untuk membalas sakit hati pada suami. Sungguh, aku tak pedulikan apa kata orang.
Selain Pak Handoko orangnya lebih sabar, juga kaya raya, dan banyak pengalaman. Di tempat itulah pertama kali Pak Handoko mencoba kekuatannya, dan ternyata emang masih jos gandos. Seusianya, masih bisa mompa 3 kali semalam, berarti masih bregas. Aku pun bisa terlayani dengan predikat memuaskan. Dari awal inilah, yang akhirnya berlanjut tiap kali ada waktu luang. Kami fine-fine saja, dan melakukannya tanpa ada beban apapun. Hingga akhirnya, kami sepakat untuk meresmikan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Selain kami tak ingin terus kucing-kucingan, juga karena aku telah hamil 2 bulan. Aku dibuatkan rumah baru sebagai hadiah pernikahan. Pak Handoko pun jarang pulang ke rumah lamanya. Ia hidup dengan tenang, bisa menyalurkan hasrat tiap saat, dan kini nampak lebih muda dari sebelumnya. Betapa kagetnya Edo, saat ia bertandang ke rumah papanya, yang juga rumahku itu, saat melihat yang sedang dimanja oleh papanya tidak lain adalah aku, mantan istrinya. Ia yang datang tegopoh-gopoh itu terpaksa langsung menghentikan langkahnya, karena aku emang sengaja lagi memanjai papanya. Ia hanya terbengong, kemudian balik kuciang, setelah tak mampu melihat kami yang makin asyik menyalakan mesin penggerak untuk memanaskan suasana. Inilah kemenangan pertamaku, semenjak Edo tahu, bahwa kini aku telah menjadi ibu sambungnya, yang akan terus membayangi hidupnya. Tapi yang jadi masalah, aku masih punya Ariel, anakku bersama Edo. Dan sekarang aku juga akan punya anak bersama Pak Handoko, terus nanti bagaimana memanggilnya. Itulah pengalaman unikku, semoga tak akan terjadi pada yang lain. Maka, jadikanlah pengalaman ini sebagai pelajaran hidup, sehingga akan lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih.